Untuk sebagai Kepala BNNP Sulawesi Selatan, tentu apa yang disampaikan? Kayak gini, tidak peduli seberapa jauh engkau melangkah, ketika itu jalan buntu dan tersesat, putar arah sekarang juga. Apapun yang kau kerjakan, teruslah berbuat baik, karena tidak ada yang sia-sia untuk dilakukan. Ketika engkau berbuat baik, tidak akan menjadi sia-sia. Halo viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko di Indoposko Channel. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan seorang pria yang tentunya keren, hebat, dan tentunya memiliki spesialisasi tertentu ya. Dengan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Giri Prawijaya, MTH, itu Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Agak kare, Pak. Karebo Maricenggi, ya. Udah tahu juga Sulawesi Selatan. Saya buka dulu. Oke, kita kan sudah mengikuti protokol kesehatan ini ya, dengan berjarak. Betul. Gimana kabarnya Pak Giri? Ya, kabar baik. Ini Tadi di depan disampaikan orang yang hebat, cakap, meskipun itu fitnah, tapi saya senang juga. Ya apa-apa. Teruslah memfitnah saya dengan hal yang baik, itu tidak apa-apa. Menghibur yang tidak benar ya. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Ini rahasia. Mohon untuk tidak ditayangkan. Bagaimana? Gini Pak Giri, ya kita kan agak diskusi santai. Boleh dong ceritain tentang sosok Pak Giri seperti apa, khususnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan lah, yang di wilayah kerjanya Pak Giri ya. Iya. Ini apa sih penanganan badan narkotika? Pastilah santai, judulnya aja udah ngaco. Tapi bukan ngaco sembarang, itu ngobrol ala Indopos. Cok. Terima kasih, saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Giri Prawijaya. Suatu kehormatan diundang di sini dan bisa bertemu dengan rekan-rekan Indopos, dan saya percaya Indopos ke depan semakin hebat. Amin. Karena Indopos akan menjadi corong serta pembela bangsa, terutama dari sisi komunikasi. Kalau dilihat dan latar belakang saya memang bergerak hampir 80% karir saya ada di bidang intelijen dan di reserse. Dan saya sebelumnya Direktorat 4, terus kemudian bergabung dengan BNN di bagian intelijen juga. Nah, sekarang diberi amanah untuk sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi untuk sementara itu dulu, karena kalau semuanya diomongin di sini nanti nggak cukup. Waktunya habis selesai gitu. Sejak kapan di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan sejak awal tahun ini. Tapi awal Letnan 2 pertama dulu saya juga di Sulawesi Selatan. Oh, lepas dari Akpol. Ya, dan beberapa tangkapan-tangkapan besar kalau kita lihat itu juga di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya daerah penelitian saya dan lidik saya ketika saya menjadi intelijen lebih terkhusus untuk jaringan Kalimantan, kemudian masuk lewat Tao dari Malaysia, Tao, terus kemudian masuk di Parepare, dan beberapa kita berhasil di sana, sehingga mungkin pimpinan kami mempercayakan saya untuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sebelum di Sulawesi Selatan pernah di daerah lain BNNP? Pernah, saya sebelumnya di Sulawesi Tenggara, dan sebelumnya juga di daerah Jambi, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi juga, dan sebelumnya di Direktorat Narkotika yang bagian mengejar, menyidik, dan kemudian mencari ladang-ladang ganja dan ladang-ladang tanaman lainnya. Dan sebelumnya juga saya bergerak di bidang intelijen, intelijen untuk mencari, kemudian masuk ke dalam jaringan, dan kemudian mengungkapkan suatu jaringan sehingga kita bisa memutus jaringan itu. Gitu. Ya begitulah ceritanya, seperti di film-film. Ternyata dramatis sekali ya. Kayak di film-film Hollywood. Tapi ada sedikit berbeda ya. Jadi kalau di film-film itu, kalau kita melihat penjahat itu pasti tampaknya serem, sangar gitu ya. Sadis, tatoan. Pokoknya kalau mukanya cemberut itu biasanya itu ini penjahat besar. Dalam dunia nyata itu berbeda sekali. Jadi orang yang mukanya ganteng kayak saya, kelihatannya ramah, itu banyak yang jadi penjahat itu. Jadi kayak, ya maaf ya, kayak pas ini gitu, mukanya ramah, rapi-rapi gitu. Iya, ternyata penjahat besar. Kecuali yang kelas-kelas pengedar di bawah, emang tampangnya sedikit seram-seram. Tapi kalau yang
yang atas mafia itu kategorinya mafia kan, iya. bandar. Jadi mukanya tuh ramah-ramah karena dia Iya. mungkin ya begitulah gitu. Jadi jangan tertipu oleh wajah. Gitu. Wajah. Jangan lihat dari fisiknya. Iya, fisiknya. Dalamnya juga harus diperhatikan. Iya, betul. Iya. Don't just the book from the cover. The cover. Artinya apa? Saya tidak tahu. Ya, seperti itulah kira-kira. Kocak juga ya Pak Giri. Ya, bukan kocak. Ternyata saya pikir seorang jenderal terus sosok polisi perwira Iya. tinggi itu sangat berwibawa, kemudian harus tegas segala. Dari sosok Pak Giri kayaknya agak luas gitu. Iya, mungkin kalau saya jadi Ini. pimpinan tertinggi, salah satu untuk bisa jadi jenderal harus bisa ngelucu. Baru saja. Supaya saya bisa naik bintang 2. Amin. Ya, itu kalau pangkat itu hanya bonus. Bonus ya. Yang penting kerja sungguh-sungguh, amanah, bisa dipercaya oleh negara, bangsa, dan istri terutama. Oh, itu yang paling penting itu. Yang paling penting. Kalau istri aja nggak percaya, bagaimana negara mau percaya dengan saya? Kalau bicara itu udah urusan negara itu sebenarnya. Oh iya, betul. Tugas negara. Ini mulai ngaco nih, ngaco biasa ngaco nih. Jawab itu pertanyaan ini. Iya. Nah, iya. tadi kan sempat menjadi kepala BNN Provinsi Jambi, Iya. Sultra, Sulawesi Tenggara, Iya. BNN Selatan. Sekarang di Sulawesi Selatan. Iya. Ada perbedaan nggak? Dari ritme, kemudian geografis, kemudian pola-pola kerja dari masing-masing apa sih? Ya bandar atau modus-modus operandi Ada, narkotika. ada. Jadi kalau di selatan, Hmm. biasanya para pelaku-pelaku itu masuk dari selatan, baru dikirim ke Jambi, terus baru masuk ke Tenggara, Sulawesi Tenggara. Kalau Jambi itu biasa masuk dari Riau, terus masuk ke Batam, dari Batam masuk Riau terus baru ke biasa Jambi. ke Jambi atau dari Aceh, gitu. Baru ke Jambi. Memang ada sedikit, terutama karakter daripada orang-orangnya. Ya. Ya, kalau di selatan agak sedikit, maksudnya dia lebih terbuka. Sulawesi Selatan maksudnya. Iya, lebih terbuka karena dia banyak sekali jalur-jalur yang terbuka sehingga agak lebih sulit. Kalau di Tenggara kan hanya satu pintu. Satu pintu, dia agak sedikit di bawah kalau dilihat. Jalur laut apa jalur darat mereka? Oh, semua jalur dimasukin. Semua dipakai. Tapi Oh. biasanya mereka masuk lewat jalur laut. Jalur laut. Iya, Oh, gitu. pelabuhan-pelabuhan kecil ya yang bisa itu ya. Iya. Itu ini ya. Nah, tentunya apa perbedaan karakteristik ini kan menjadi evaluasi dari Pak Giri lah dalam apa menjalankan tugasnya lah, khususnya di Sulawesi Selatan. Iya. Karakteristik di Sulawesi Selatan itu apalah evaluasi yang paling ini sekali? Sebelum dievaluasi kayaknya seret juga nih. Kapan disuruh minum? Ya, silakan kopi dulu. Saya lupa mempersilahkan. Maaf Saya pikir nih. ini hanya pajangan. Katanya harus berinisiatif di sini. Kalau nggak berinisiatif, nggak dikasih minum. Pantas dari tadi matanya ngeliatin kopi terus. Biar kelihatan agak sedikit maco. Ini kopi asli. Oh ya asli ya. Maksudnya. Kayaknya penikmat kopi banget. Oh ya. iya. Walaupun pahit bener nih. Kurang gula. Jadi strategi BNN itu terutama di tempat secara keseluruhan dan di Sulawesi Selatan itu adalah demand reduction. Jadi Demand reduction maksudnya? demand reduction adalah mereduksi permintaan. Karena selama ini kita hanya melakukan penangkapan saja. Nah, yang terjadi adalah demand supply jadi tidak seimbang. Jadi ketika permintaan tetap tapi supply itu berkurang, maka harga akan semakin tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya ketika bandar di bawah dihantam, maka bandar lain akan masuk yang lebih kuat akan masuk juga ke daerah itu. Kenapa? Karena harga naik gitu. Nah, jadi itulah sebabnya kita terus melakukan edukasi, salah satunya berterima kasih kepada Indopos untuk berbicara ngaco tapi mengandung nilai yang tinggi karena bukan ngaco dalam tanda kutip, ya kan? Sehingga ini bagian daripada kampanye kita. Jadi sama dengan COVID-19 lah ya. COVID-19 itu kan tidak mungkin juga bisa dihilangkan. Yang ada adalah imunisasi kitanya. Sehingga daya tahan tangkal kita yang berkurang. Maksudnya bertambah. Nah, kita tidak bisa menghilangkan lagi narkoba di masyarakat dalam artian yang sebenarnya. Walaupun secara teori bisa, tanggapin aja semua. Tapi nyatanya para bandar itu selalu mencari uang. Meskipun ada teori-teori yang mengatakan bahwa itu menghancurkan suatu negara dan itu tidak salah. Tapi yang pasti yang kita lihat adalah mereka mencari uang. Di mana ada harga tinggi di situ narkoba semakin tinggi. Nah, kita harus hancurkan harga itu
di Sulawesi Selatan dan kemudian di seluruh Indonesia, sehingga nanti barang kita yang dari dalam ini, maksud dalam artian yang ada di daerah itu justru yang keluar. Nah, caranya gimana? Terus kita mendidik anak-anak kita, karena mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi para bandar itu melakukan hal yang sama. Mereka melakukan kampanye, bukan kampanye ya, propaganda lah. Propaganda adalah suatu kegiatan yang terus diagitasi, disuarakan secara terus-menerus. Jadi seolah-olah narkoba itu adalah sesuatu yang baik. Gitu. Tentu dalam konteks yang ilegal itu tidak baik dan sangat berbahaya. Nah, kita harus counter itu dengan kampanye supaya orang merasa malu, merasa jijik untuk pakai narkoba. Nah, ketika itu berhasil, maka saya harap, dan secara teori pun, dan ketika itu sudah berhasil di negara-negara maju, harga akan turun. Harga turun, orang tidak tertarik lagi untuk berdagang di daerah itu. Itu strateginya. Di samping tentunya kita terus-menerus melakukan penangkapan. Gitu. Dari jenis-jenis narkoba yang sering digunakan jenis apa biasanya? Nah, itu berkembang terus. Berkembang ya? Ya, jadi saya lupa ya, sekitar 887 NPS. NPS adalah narkoba jenis baru. Jenis baru. Nah, yang baru masuk dikenal oleh hukum kita sekitar, saya lupa, nanti ada datanya lah, sekitar 79. Dan itu sudah masuk di Sulawesi Selatan? Sudah. Jadi paling banyak adalah jenis sabu. Jenis sabu. Ya, sampai kali gini bukan promosi ya. Iya. Gitu. Kenapa jenis sabu? Karena dia cepat. Nah, orang-orang ini kita berharap bahwa dengan kampanye seperti ini, orangnya jijik gitu sekali lagi. Gitu. Nah, kenapa sabu? Karena ya itu tadi, harganya bagus dan kemudian orang gampang membawanya. Nah, kita baru mulai betul-betul bahwa orang yang terkena narkoba dipisahkan antara bandar, penjahat sungguhan, atau hanya pemakai karena terjebak. Kemudian kita lakukan rehabilitasi. Itu baru dimulai 5 tahun terakhir ini, kurang lebih lah. Jadi sekarang itu setelah Undang-Undang Nomor 39 itu, setelah Undang-Undang yang sekarang ini memungkinkan orang pemakai, khususnya pemakai, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, direhabilitasi. Jadi nggak semuanya harus masuk ke penjara, enggak. Korban jatuhnya. Ya, jatuhnya korban. Iya, bukan pelaku lah itu. Ayo, apalagi mau tanya. Apalagi saya masih mau mikir ini. Makanya saya kasih. Sampai pertanyaan. Kopi dulu ya biar saya bisa mikir. Iya. Sebenarnya banyak sih pertanyaan. Cuman kayaknya bertubi-tubi jadi nggak enak gitu ini. Ya. Harusnya bilang nggak enak saya sebenarnya. Bukan kalau nggak enak tuh sebenarnya nggak usah dimakan. Iya, yang bener nggak usah dimakan kalau nggak enak. Mulai ngaco. Nggak deh Pak Giri. Ini kan biasanya tren menjelang akhir tahun kan. Kadang-kadang peningkatan narkoba untuk apa sih? Tadi demand kali, demandnya itu tinggi gitu. Nah itu seperti apa? Geografis di Sulawesi Selatan. Kalau kan kayak Makassar itu kan termasuk kota besar, yang apa sih? Ya metropolitan lah jadinya. Jadi sekarang ini kami sudah menangkap di Sulsel saja itu 160 kilogram. Nah, 160 kilogram itu adalah 160.000 gram. 1 gram itu dipakai oleh 4-5 orang. Jadi silakan hitung sendiri, saya nggak mau ngitung. 160.000 dikali 5. Ngeliatnya juga bingung, pusing. Jadi kurang lebih sekitar 750.000 orang gitu. Kami berhasil untuk selamatkan. Dan itu sepertinya, ya mungkin kalau kita lihat itu hanya merupakan suatu gunung es. Yang asli kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu dan tentunya iblis ya kan. Iya. Gitu. Gitu. Nah, itulah yang kita khawatirkan terus-menerus. Jadi kemudian sekarang ini para sindikat itu juga mulai berganti modus operandi. Kalau dia nyelundupkan 5-10, biasanya Direktorat 4 atau BNN Jakarta yang sergap ya, di samping BNNP. Nah terus mereka sekarang buat yang kecil-kecil, 500 gram, 300 gram, dengan harapan Jakarta dan BNNP tidak turun, tapi cukup polsek saja gitu loh. Dengan harapan dengan kekuatan yang kecil dari Pemdanya, maka ditanganin tidak dengan kekuatan yang maksimal juga gitu.
Tapi kami sudah berkoordinasi dengan polsek-polsek yang ada, dengan Polda semua untuk mengantisipasi ini. Gitu. Oh. Terus seperti apa sih tingkat penggunaan narkotika atau narkoba di Sulawesi Selatan khususnya ya, intinya tingkat penggunaannya, maksudnya tingkat bahayanya bagi itu ya. Tentunya kan nanti akan ada mitigasi dan antisipasi untuk menghindari pengguna lebih banyak lagi lah. Iya. Dulu dan sampai sekarang idiomnya pengguna itu hanya generasi muda kan, anak-anak muda. Kuliah, SMA, Tapi SMP. ternyata bukan semua strata ada di situ. Ada oknum pejabat pakai di situ, ada orang tua pakai di situ, ada orang yang ekonominya kuat, ada ekonominya sedang, ekonomi bawah. Bahkan sampai ke para dalam tanda kutip juga para yang strata di bawah pun juga mereka menggunakan gitu. Kenapa? Kalau strata atas tentu mereka dijual untuk diambil uangnya supaya dia menjual dan kemudian terjerat. Yeah. Gitu. Kalau strata bawah mereka gunakan, mereka jerat dengan narkoba supaya mereka mencari uang dengan narkoba itu gitu. Nah, sekarang ini kan untuk jadi kurir kan ya suatu pekerjaan yang cukup berbahaya tapi mudah. Kenapa? Karena yang mereka sampaikan cuman untungnya saja, gitu. Tapi risikonya mati. Tidak buntungnya. Kalau buntungnya kan ketangkep. Tangkap polisi kan buntung di penjara. Betul. Awalnya aja gitu. Nah, berbicara tentang mitigasi atau antisipasi, tentunya kan BNN-PIP Sulsel kan melakukan pencegahan dari lini yang tadi dibilang kan untuk kaum anak muda, anak milenial ataupun semua kalangan lah itunya. Seperti apa sosialisasi yang selama ini dilakukan? Dan ada strategi khusus nggak? Ada, kita namanya ada dari dulu ya, kita membentuk suatu daerah namanya Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Di dalamnya kita membangun agen-agen anti narkoba, ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi kita membangun masyarakat di situ, mencari orang-orang yang tertarik dengan narkoba, artinya sama-sama berperan melawan narkoba dari versinya masing-masing, dan terus kita mengkampanyekan untuk mencari orang pemakai-pemakai, pemakai-pemakai, supaya mereka mau melaporkan kepada IPWR, institusi penerima wajib lapor, kepada BNN atau kepada Polri, dan kemudian kita rehabilitasi. Yang kedua, intervensi berbasis masyarakat, agen-agennya itu juga mencari orang yang setelah selesai direhab dikembalikan pada masyarakat untuk diikutin supaya mereka terus melakukan pendampingan supaya mereka tidak relap lagi, tidak kumat lagi. Jadi nggak dilepas begitu aja. Terus kedua dari sisi rehabilitasi. Kemudian dari sisi pemberantasan kita membentuk cepu-cepu lah ya, agen-agen gitu. Terutama para pejabat-pejabat. Jadi ketika pejabat daerah seperti kepala desa, Pak Camat, dan PRT, Pak RW, ketika orang masuk dari situ, khususnya dari daerah lain, apalagi itu dari semacam tenaga kerja Indonesia yang dari luar, supaya ditesurin, gitu. Mereka punya dianggarkan oleh kepala desa. Sekarang ada anggaran desa, kita minta. Terus kemudian mereka mengikuti lah, untuk diikuti. Mereka juga membangun lagi sel-sel di bawahnya. Nah, itulah sebabnya mereka ketika ada kegiatan dan kejadian, mereka langsung kontak dan kemudian mereka kontak ke kita. Nah, kita melakukan penyelidikan, memfollow up-nya. Jadi kita beberapa tangkapan 80% adalah informasi daripada masyarakat. Kemudian kita membentuk juga badan-badan semacam lembaga-lembaga LSM untuk membangun seperti kalau di itu granat, gerakan anti narkotika, banyak di sana jenis-jenisnya. Mereka mengkampanyekan dan kemudian juga kadang-kadang sama kita undang melakukan seminar, diskusi, terus memasang branding semacam Indopos lah di mana-mana gitu. Sepertinya adalah hal yang biasa kan, tulisan stop narkoba. Tapi ketika suatu saat dia ditawarin narkoba orang itu, maka dia bisa mengambil keputusan bahwa ini tidak boleh. Gitu. Nah, dilarang. Iya, dilarang. Gitu. Dan kemudian kita juga melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah supaya melakukan Inpres 02. Di dalamnya diantaranya adalah
meminta supaya membuat satgas tim terpadu. Jadi kalau di tingkat pusat itu gubernur sebagai ketuanya dan kemudian wakilnya adalah saya dan semua perangkatnya di bawah. Supaya apa? Supaya membuat sosialisasi tentang narkoba. Dan kita membuat sekarang sudah sama gubernur di sana membuat menantu bersinar. Jadi orang mau nikah harus ada surat bebas narkoba. Bukan bebas pakai narkoba ya, gitu. Itu cukup 1 kali aja. Iya. Kalau yang poligami berarti nggak boleh. Harus tergantung dia ada suratnya apa enggak. Suratnya. Gitu. Kalau nggak ada suratnya, dia wajib pakai surat itu. Surat kalau nggak keluar STNK-nya. Ini menarik ini sebenarnya. Mau nikah harus ada surat narkoba, anti narkoba gitu. Kayak kita misalnya naik pesawat harus ada PCR betul, gitu. Betul. Mungkin di provinsi lain belum melakukan itu, kan baru keputusan dari masing-masing wilayah kali ya intinya. Dari gubernur sendiri melakukan itu. Betul. Ini sangat menarik ini untuk bisa kasarnya calon mantu atau calon mantu pria atau wanitanya bukan bekas narkoba atau gimana gitu loh. Nah, satu lagi nih Bang Giri, tadi ada berbicara tentang rehabilitasi kan. Ketika keluar dari rehabilitasi harus tetap didampingin. Nah, kita tidak harus didampingin, tapi kita punya agen-agen yang volunteer lah di lapangan. Namanya IBM itu tadi. Karena beberapa pertanyaan emangnya kalau udah direhabilitasi nggak akan kumat, bisa sembuh total. Sama juga kita bilang, lu kalau ke dokter emang lu bisa sembuh total juga, pasti sembuh, ya kan? Tidak ada dokter pun yang bisa menyembuhkan seseorang. Yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dokter cuma mengambil tindakan. Nah, kita juga sama. Rehabilitasi itu hanya mengambil tindakan yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau yang ditangkap dan kemudian hanya dia pemakai, itu kita lakukan TAT, tim asesmen terpadu. Jadi di dalam itu seperti begini. Nanti dari Polres mengajukan kepada BNN, Pak, ini hanya pemakai sekian gram, dan kemudian sudah kita selidiki ternyata dia hanya pemakai. Apa betul nih? Ya. Kemudian kita lakukan lidik ulang. Karena di dalamnya situ ada dari kejaksaan, dari sisi hukumnya mereka kaji. Kemudian ada penyidik, dari sisi jaringannya dikaji. Terus dari sisi medisnya ada dokter BNN dan dokter umum dikaji. Disimpulkan bahwa ini bisa nih di rehabilitasi. Kalau begitu udah kita stop, nggak usah lanjutkan ininya, tapi harus dibawa ke Baduka. Baduka itu adalah lembaga rehabilitasi yang ada di Sulawesi Selatan di sana. Dan ternyata orang lebih takut masuk Baduka karena dari pagi sampai sore dia dibuat program yang ketat sekali, tidak ada waktu jeda. Kurang lebih biasanya sih 3 bulan. 3 bulan buat yang ada di dalam sama yang ada di luar tuh tentu berbeda ya, gitu loh. Mereka terasa lama sekali tuh di sana gitu. Artinya masyarakat sama Pemda sendiri sangat mendukung sekali ya program itu ya. Karena kan bagaimanapun juga bukan hanya BNN doang untuk melakukan pemberantasan narkoba, masyarakat juga harus turun tangan juga. Betul. Ini satu hal. Udah tahu tuh. Ya saya hanya meluruskan doang Pak. Nah ini jadi perjalanan karir ini sebenarnya sangat menentukan sekali sampai menuju puncak gitu kan. Nah, Pak Giri sudah sebelum menjadi kepala BNNP Sulawesi Selatan kan waktu perwira remaja pernah tugas juga di Makassar. Ketika dulu dengan sekarang ada nggak perbedaan? Ada. Pola-polanya, penggunanya, terus barang-barangnya, kemudian ritmenya. Ada. Perbedaannya apa Pak Giri? Yang pertama, istri saya sekarang udah lebih tua. Itu berbicara waktu gitu. Itu pasti kan. Kedua, saya juga basicnya udah lebih tua juga. Mungkin Makassar sekarang lebih modern dari dulu. Yang pasti seperti itu. Kocak banget. Apa bedanya begitu ini? Ya kalau dulu tuh lebih konvensional ya. Sekarang orang bisa pesan narkoba lewat WA. Gitu. Nah kalau dulu kita bisa kerja sendiri, ya kan, dapat segram, 2 gram, 5 gram udah hebat sekali. Sekarang kita dapat berapa puluh juga, itu hanya
kita malah cemas. Wah, jangan-jangan yang nggak ketahuan lebih besar lagi. Itu mungkin hanya pancingan doang, Iya. jangan ini buat apa? Kita berkolaborasi dengan Bea Cukai gitu. Dengan Bea Cukai. Kalau dulu kan harus kerja sendiri semua rata-rata. Sekarang kita bisa berkolaborasi dengan Bea Cukai. Memang dulu alat sederhana. Sepertinya lebih mudah. Penjahatnya juga masih sederhana. Sekarang penjahatnya lebih iya, lebih ngerti IT lah. mereka bekerja sama antar negara, antar provinsi gitu. Kita juga harus bisa bekerja sama. Ya, mereka kalau sekarang mereka pesan lewat ekspedisi. Nah, kecil-kecil tapi banyak, 500 gram, 300 gram, 20 gram. Kecil-kecil itu supaya nggak ketahuan ya. Supaya yang nangkep tidak BNN. Gitu loh, supaya para institusi besar tidak terlalu tertarik gitu. Kalau yang berasal dari integrasi Kecil tapi rutin. nah gitu loh. Saya nggak mau sebutin untungnya di sini, nanti promosi jualan mungkin gitu loh. Tapi Biasanya di kamuflase apa ketika pengiriman itu? oh banyak. Kan banyak kadang-kadang Kalau saya sampaikan di sini pasti kena sensor gitu. beragam ya ini. Dan Beragam. kadang-kadang nggak apa sih? Nggak terduga lah ininya. Iya. Dia Tapi berkamuflase. ciri-cirinya jelas ada ya. Dan itu pasti kena di apa pakai anjing pelacak atau pakai alat tertentu? Kita kerjasama sama Bea Cukai. Bea Cukai. Saya tahu Bea Cukai punya kemampuan untuk melakukan pengetahuan sampai sejauh Pendeteksian itu itu ya. Terus kemudian kita biasa penyergapan atau penyelidikannya bersama-sama Bea Cukai. Di laut kita biasa pakai Bea Cukai juga dengan Angkatan Laut, kalau enggak dengan Polair. Itu beberapa hari yang lalu kita patroli di Selat Sulawesi pun terdeteksi hampir 200-300 dapat, tapi dibawa ke Jakarta semuanya. Itu berarti operasi gabungan. Operasi gabungan. Jadi kalau dulu masih berpikirannya sektoral. Kalau saya Polsek atau Polri harus punya kapal sendiri. Kalau sekarang kita berpikirannya, ngapain kita punya kapal sendiri? Kan Bea Cukai udah punya kapal, Angkatan Laut udah punya kapal. Terus Polair udah punya kapal. Kita gunakan aja mereka. Terus begitu juga Bea Cukai. Bea Cukai di sana nggak ada anjing pelacak. Ngapain mereka punya anjing pelacak sendiri? Nah, BNN provinsi punya anjing pelacak gitu. Jadi kita terus tukar-menukar pengetahuan dan kemudian sama-sama berlatih di lapangan, melakukan simulasi-simulasi. Ya, gitulah kira-kira. Ya. Terus ketika pelaku melakukan apa operasi gitu, kasarnya dia melakukan aksinya dari wilayah Sulawesi kemudian dia melintas ke provinsi lain, penanganannya seperti apa? Apakah dilepas ke provinsi lain? Ini udah urusan Sulawesi sana deh, gitu. Nggak kayak gitu ya? Jadi begini, biasanya itu masuk misalnya dari Jakarta ya, dari Rio, dari Batam, ada juga dari Kalimantan. Dia masuk dalam jumlah besar. Jadi dari jumlah besar masuk, nanti dipecah satu ke Bali, satu ke Kalimantan. Laut apa ini? Ada lewat laut, lewat udara. Terus masuk lewat kita. Nah, biasanya kami di Sulawesi Selatan ketika dapat langsung melakukan lidik kembali, melakukan penyelidikan. Oh ternyata mereka ngirimnya bukan hanya ke tempat kami di sini gitu. Kami laporkan kepada intelijen Jakarta. Tadi intelijen Jakarta melakukan lidik dan kemudian disergap di Bali, disergap di tempat lain. Penjahatnya aja bisa kerjasama, masa kita nggak bisa kerjasama? jangan mau kalah dengan penjahat. Kita nggak main panco tapi bukan balapan. Tapi kan kadang-kadang penjahat itu ya ada yang pinter lah ini ya. Penjahat itu memang di depan, iya. di depan kita. Kalau kenapa di depan? Karena berbuat kejahatan dulu baru kita kejar, ya kan? Kalau kita kejar dulu penjahatnya siapa kan kita kayak copet lah. Dia nyopet dulu baru kita kejar. Berarti kita kejar dulu, habis itu siapa kita kejar ya? Logika masuk ya. Agak konyol juga tapi masuk. Iya, agak konyol. Hanya ngaco aja. Ngaco. Nih ada pertanyaan ya sedikit nggak inilah. Agak susah-susah juga gak apa-apa. Terus aja gak apa-apa. Pak Giri berkecimpung dalam menangani narkoba mulai dari intelijen kemudian bidang narkoba. Pernah nggak? Ini pertanyaan ini nih ngerasain ngaco, makin ngaco. Narkoba itu ya disebut pun jangan, apalagi dilakukan. Ya ibaratnya kayak
kayak sesuatu yang najis lah, ya kan? Najis, masa najis kita ngomong-ngomongin, ya kan? Tabu. Najis, mah. Iya. Kalau najis kita ngomong-ngomongin, kita mau makan aja jadi nggak selera, gitu. Apalagi itu dicoba, itu hanya ada di film-film aja. Tapi percayalah, walaupun saya bilang penjahat-penjahat besar itu tidak semuanya bermuka sangar, sadis, kadang-kadang bermuka seperti saya dan Anda. Inocen gitu, muka inocen. Tapi percayalah bahwa saya dan saudara bukan dari penjahat itu. Untuk menelusurinya lama ya. Nah, mohon maaf saya memuji diri sendiri. Karena saya nggak ada muji-muji saya itu. Kebiasaan orang seperti itu. Iya. Kadang di depan kaca harus memuji sendiri. Iya, gitu. Nah, ininya apa? Titik kendalanya biasanya apa, Bapak Giri? Dari evaluasi ketika penanganan di wilayah Jambi, kemudian Sulawesi Tenggara dengan di Sulawesi Selatan, ada nggak kendalanya selama di 3 wilayah yang Pak Giri pernah pimpin BNNP? Kendala itu sebenarnya semua pasti ada kendala. Kendala apa tantangan kalau saya sebutkan? Ya, tantangan, kendala. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada pekerjaan, gitu. Jadi kendala itulah yang membuat kita menjadi semakin giat bekerja. Gitu. Tantang untuk giat. Iya, pastilah. Kendalanya misalnya, jadi ternyata orang yang kita percayai sebagai mata-mata kita, jaringan kita di sana, justru dia yang terlibat di situ, gitu. Dan kita dalam dunia narkotika itu tidak ada orang yang bisa kita percaya. Jadi kalau buat tim aja kita 2-3 tim. Jadi supaya kalau ada satu kolusi bisa terdeteksi. Bahkan kalau untuk kasus-kasus besar itu Jakarta kirim operasi intelijen, dari Direktorat Narkotika juga kirim, berlapis, dan biasanya mereka tidak saling tahu. Nanti dari Direktorat 4 Barreskrim juga kirim juga, dan kita dari wilayah juga kirim juga. Nanti dari Polda juga kirim. Ketahuan kalau misalnya setelah terungkap baru ternyata yang ngintai bukan hanya sendirian. Dan itu saya tekankan sama anggota. Kalau hanya dengan pistol, lawan dengan pistol, kita tidak terlalu takut. Karena memang itulah pekerjaan kami. Bukan sok jagoan, bukan. Memang macam orang naik motor lah. Dulu kalau baru belajar kan takut-takut gitu kan. Tapi karena udah sering kan jadi biasa aja. Sama kami juga itu. Yang kita takutkan adalah sekarang beberapa penjahat itu membawa uang yang banyak di dalam tas yang khusus. Jadi ketika ditangkap dia langsung nyebarin, langsung kasih gitu loh. Nah, itu kita doktrin betul sama anggota. Kalau kamu sampai terlibat dengan uang, maka pidana hukumnya. Haram buat saya kamu menganggap saya sebagai pimpinan, dan saya juga menganggap kamu bukan sebagai anak buah lagi atau rekan kerja. Kamu sebagai berhadapan dengan saya, dan alhamdulillah semuanya sejauh ini belum diketahui. Berjalan lancar. Menghindari terjadinya. Tadi kan ada beberapa tim dari BNN Pusat ada, BNNP ada, kemudian dari Direktur 4 Mabes ada, Polda juga ada. Terjadinya benturan di lapangan karena tidak ada yang saling tahu kan, anggota. Woi, kamu dari BNNP nggak ada yang tahu semua. Itu ada kode-kodenya nggak, sehingga tidak terjadi kadang-kadang juga miskomunikasi lah kasarnya. Kadang-kadang pernah, tapi hampir dipastikan tidak lah. Karena setelah kita berjalan semakin dalam, biasa akhirnya tahu juga, gitu. Terutama pada saat penyergapan. Ada kadang-kadang juga berkoordinasi di lapangan, dan anggotanya kan juga akhirnya saling kenal juga, karena ciri-cirinya tetap aja. Kita tahu loh baunya bandar asli sama bandar palsu, kita tahu juga. Termasuk juga koordinasi dengan institusi di luar Polri atau di luar BNN. Bisa dari TNI gitu kan. Tetap koordinasi kalau seandainya ada itu apa sih? Iya, begitu ada oknum-oknum juga kita bekerja sama dengan POM, dengan ini. Tapi ya sejauh ini kalau di Sulawesi Selatan belum ditemukan. Belum ditemukan. Gitu ya. Saya nggak tahu di daerah lain, tapi kalau di Sulawesi Selatan belum ditemukan. Dan kita sudah bekerja sama. Kebetulan Panglima sudah berkomitmen juga sih. Maksudnya Pangdam di tempat kami juga sudah sungguh-sungguh. Dia mendukung semua. Gitu. Dari dukungan ini kan tentunya tidak
tidak hanya dari pemerintah, dari masyarakat juga yang saya tadi sampaikan. Khususnya dari anak-anak sekolah, sekolah, kampus, itu tetap sosialisasi masuk ke dalam dunia pendidikan. Iya, jadi kita Dalam arti pencegahan dari pencegahan. iya, kita diundang terus kok tiap mereka kegiatan. Terus buat mahasiswa baru pasti pada saat itu ada kuliah umum gitu. Apalagi sekarang kan zaman Zoom ya. Dan kemudian kita sosialisasi dan ngajar mereka juga sekarang nggak susah kok. Mereka aja suruh bicara antar mereka sendiri. Itu. Kemudian kita sambil melihat, meluruskan, dan kemudian tindak lanjuti dengan tes urin. Gitu. Sehingga bisa dipisahkan kalau pemakai betul biasanya dia keluar atau minimal malu lah gitu. Jangan sampai, intinya orang harus jijik dan orang harus malu ketika ada melihat narkoba. Jangan sampai menjadi suatu kebanggaan. Karena di negara-negara lain ada tempat di mana mereka menjadi suatu kebanggaan. Itu kita berarti dua kalah kalau udah seperti itu. Kalau menghilangkan 100% jelas Tidak bisa. Bukan tidak bisa, harus bilang bisa. Walaupun prakteknya tidak bisa juga gitu. Tapi setidaknya minimal mengurangi. Nah, tapi setidaknya tidak bertambah persentasenya gitu ya. Kalau misalnya 2% dari populasi atau 1% dari populasi tidak bertambah gitu. Iya. Gitu. Kalau narkoba habis, BNN juga nggak ada dong. Direktur Empat nggak ada juga ya, nggak ada narkoba. Tidak mungkin ada gitu lah ini. Iya. Tapi ada BNN dan ada Direktorat 4 bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk memberantas mereka. Ya, yang tidak akan habis-habisnya. Iya. Ini menjadi menarik ketika pelaku-pelaku ini sudah disidang, kemudian dipenjara di lapas. Kan ada berita kadang-kadang permainan bandar-bandara dari lapas. Meskipun mereka sudah divonis hukum penjara gitu. Yeah. Itu sosialisasi masih dilakukan di lapas-lapas, di LP, termasuk lapas anak gitu ininya. Oh iya, kami di tempat kami Kakanwilnya kebetulan baik ya. Terus Kemenkumham, iya, Hukum dan HAM. Mereka memasang orang-orang juga dan kami dikasih akses untuk masuk ke lapas. Alhamdulillah, waktu beberapa tangkapan besar kami itu razia gabungan. Tidak gabungan, tapi kami dikasih akses untuk masuk, dan ketika ada pemesan dari dalam, mereka menginformasikan pada kami, tindak lanjuti di luar, dan kemudian kita biarkan mereka masuk sampai counter delivery, kapan hari di Parepare bisa dapat 10 kilo, sampai masuk ke dalam lapas, dan itu dari Kalapasnya sendiri yang menginformasikan. Jadi kita mengapresiasi mereka, sehingga kita bisa ungkap. Jadi tidak mungkin juga mereka meniadakan itu, tapi mengontrol bisa. Dan salah satu kontrolnya ini gitu. Jadi diikuti dengan mereka memasang jaring di dalam, dan tanpa adanya bantuan dari mereka kemungkinan kecil sekali kita bisa masuk. Analisa dari Pak Giri selama berkecimpung di BNN lah, termasuk BNNP Sulawesi Selatan saat ini. Ketika napi kasus narkoba, dia menyelesaikan hukumannya, hukuman penjara. Kemudian dia berbaur dengan masyarakat. Ketika di lapas kan artinya dia mendapatkan keterampilan lah, apakah bengkel segala macam, masak gitu. Kita keluar, itu berapa persentase yang benar-benar meninggalkan narkoba, kemudian yang benar-benar kembali ke dunia hitam narkoba lagi gitu. Wah, itu hanya Tuhan yang tahu ya. Ya, tapi beberapa tangkapan kami memang bermocorah juga gitu. Bermocorah itu artinya dia memang mantan napi juga. Dengan kasus yang sama. Ada beberapa dari kasus yang sama. Karena mereka jadi bisnis narkoba itu sama dengan tanda kutip ya. Cara berbisnisnya narkoba itu mirip dengan bisnis legal. Jadi ketika kita ada orang berbisnis tentang suatu produk ya, mobil atau jual beli mobil lah. Satu orang laku bisa menjual misalnya 50 mobil satu bulan, dan kemudian orang itu berpindah kemana, pasti mesti kejar orang itu, marketingnya itu. Karena marketing pengganti belum tentu dia bisa menjual sebanyak itu. Nah begitu juga dengan narkoba, ketika dia mampu menjual sekian gitu, begitu dia ada di mana, penggantinya di posisi itu mungkin bisa digantikan orang lain, tapi kemampuan untuk memasarkannya kan belum tentu sama dengan lain, sehingga dia masih tetap dikejar.
Yang kedua, dia terbiasa dengan uang yang besar dan mudah cepat, dapatnya banyak. Nah, Meskipun resikonya tinggi. Iya, tapi tergantung juga ya, tidak semuanya ya gitu. Namun beberapa volunteer kami juga yang volunteer yang berpihak pada kami untuk melakukan ini juga beberapanya dari mereka juga sih, dari mantan pengguna itu juga banyak juga yang berpihak pada kami gitu loh. Balance. Berpihak itu dalam arti memberikan informasi atau membantu BNN khusus BNNP Sulawesi Selatan untuk ikut memberantas narkoba. Iya, mereka menginformasikan, terus kemudian menjadi volunteer menyampaikan, kamu jangan ikutin saya pernah jatuh nggak enak loh, sakitnya, kasarnya seperti itu gitu. Bahkan dari beberapa rekan-rekan adik-adik saya sampaikan di sana, ada yang dari kalangan politisi, oknum politisi. Nah sekarang mereka menjadi orang-orang yang jauh lebih baik ya, karena mereka punya pengalaman yang orang lain sebaiknya tidak punya pengalaman itu. Dan mereka menyampaikan bahwa orang yang jatuh itu bukan hanya kehilangan uang, bukan hanya badan, tapi dari sisi sosial juga mereka hancur semua juga, keluarganya hancur, semuanya hancur gitu. Jadi ya begitulah. Nah, khusus untuk Sulawesi Selatan, peredarannya itu, peredaran narkoba itu pintu-pintunya sudah maksimal dikunci ketika ada barang luar masuk. Ya sejauh atau sedekat apa ya bilangnya ini? Sejauh berdekat ya. Kalau di peta dekat sama aja kayaknya. Kalau di 1.500. Kalau di peta dekat, kalau di lapangan jauh. Itu ya kita sudah kunci ya. Seperti di bandara kita punya kawan-kawan jaringan, di pelabuhan juga kita punya jaringan. Tapi kan mereka masuk tidak ketok pintu ya. Mereka masuk seperti pencuri. Datang jamnya juga kita nggak tahu juga. Kadang malam, kadang siang jadi ininya. Tapi kalau mereka melakukan lewat jalur-jalur resmi, macam lewat pesawat, lewat ekspedisi resmi, lewat pos-pos yang resmi dan semuanya mesti ketahuan, mesti. Tapi kalau misalnya lewat sungai, lewat laut, lewat kapal-kapal ilegal, pelabuhan tidak aisnya kecil, segala macam, ya, mungkin saja mereka bisa ya, karena apa, jahat kan pasti mencari gimana caranya ngindarin aparat gitu aja intinya. Yang intinya sebetulnya bukan itu. Intinya gimana caranya masyarakat kita nggak beli gitu aja udah. Masyarakat kita nggak beli, dia nggak bakal jualan. Jualan apa di situ? Memutus mata rantai. Nggak tahu ada matanya apa enggak, ya kan? Ya, rantainya berarti yang diputus. Kalau nggak ada matanya, rantainya diputus. Bisa aja saya. Pokoknya bisa-bisain aja lah. Satu hal lagi Pak Giri. Jadi perjalanan hidup Pak Giri ini kan dari barat sampai ke timur. Dulu di Jambi. Kayak Sunggokong, perjalanan dari barat sampai ke timur mencari kitab suci ini ya. Artinya tugas negara ini kan tentunya sangat berat. Apalagi yang dihadapi ini kan musuh-musuh yang ya menghancurkan generasi bangsa. Karena ketika anak-anak muda ini terpapar narkoba, otomatis kan generasi penerus bangsa terganggu prosesnya. Ini kan tugas besar banget nih intinya. Bagi Mas Giri, apakah sudah maksimal kah apa yang dilakukan sampai saat ini? Kalau maksimal kan orang lain yang lihat ya. Tapi we do the best for my country. Itu bahasa kerennya. Gak tahu artinya juga apa. Baru saya baca juga soalnya. Nanti saya cari Google-nya apa artinya. Saya juga nggak tahu. Tapi saya sudah lakukan yang terbaik yang bisa saya mampu untuk negeri ini. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, berapa lama lagi nih saya disiksa untuk berbicara seperti itu? 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya 30 menit lah. 30 menit. 3 menit sambil ketawa-tawa itu nggak terasa itu. Nggak terasa. Tahu pegel semua. Ngopi dulu sambil ngopi. Ngopi lagi. Tapi ngomong nih, kopinya bayar apa nggak nih? Udah 40. Bilang dari tadi. Ya wes, nggak apa-apa. Ya kan? Gue bilang kan berapa kan? Udah betul biasa gini nih, bayar 30 menit nih. Wah, tahuin dari tadi. Oke, Pak Giri, ini kalimat terakhir yang akan disampaikan untuk sebagai Kepala BNNP Sulawesi Selatan. Tentu apa yang disampaikan?
Kayak gini, tidak peduli seberapa jauh engkau melangkah, ketika itu jalan buntu dan tersesat, putar arah sekarang juga. Apapun yang kau kerjakan, terus berbuat baik, karena tidak ada yang sia-sia untuk dilakukan. Ketika engkau berbuat baik, tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kesempatan untuk bisa bicara di sini. Selamat hari, saya nggak tahu pagi apa siang, sore, malam, karena mereka nonton sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Giri, Brigadir Polisi Dr. Andes Giri Prawirjara MTH, Kepala BNNP Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akhiri diskusi ngobrol ala Indoposko ngaco di Indoposko Channel. Wassalam. Stop narkoba. Stop narkoba. War On on drug. drug. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Giri Prawirjara menyampaikan kepada rekan-rekan semua, jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe Indopos Ngaco di channel ini. Tolong bantu ya, supaya kami semua dan mereka semua semakin semangat untuk membuat konten-konten yang jauh lebih dahsyat daripada ini. Sukses selalu Ngaco. Oke.